selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfi Utami, mahasiswi Kesehatan Masyarakat dari Stika Surya Global Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi penyuluhan dengan tema kesehatan reproduksi bagi remaja. Nah, apa sih kesehatan reproduksi itu? Jadi, kesehatan reproduksi itu terdiri dari dua kata, yaitu kesehatan atau sehat dan reproduksi. Nah, kesehatan atau sehat itu adalah keadaan sejahtera baik secara fisik, mental, maupun sosial. Kemudian, reproduksi adalah kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Jadi, kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menjalankan fungsi dan proses reproduksinya. Mengapa sih remaja perlu tahu tentang kesehatan reproduksi? Karena remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Nah, pada masa ini remaja akan mengalami pubertas, di mana akan terjadi perubahan fisik dan psikis akibat pengaruh hormon seks. Dan hal ini dilakukan untuk persiapan menjalankan fungsi reproduksinya. Kemudian, perubahan psikis saat pubertas itu apa aja? Yang pertama, akan tertarik dengan lawan jenis. Kemudian yang kedua, ingin menonjolkan diri dan ingin lebih diperhatikan oleh orang lain. Yang ketiga, lebih perasa, kita lebih baperan. Terus yang keempat, kita akan mudah sedih dan mudah marah. Pubertas pada remaja pria ini dipengaruhi oleh hormon testosteron dan ditandai dengan adanya ciri-ciri kelamin primer dan ciri-ciri kelamin sekunder. Nah, ciri-ciri kelamin primer ini adalah terjadinya mimpi basah atau keluarnya sperma. Kemudian, ciri-ciri kelamin sekunder ini ditandai dengan postur tubuh yang semakin tinggi dan berat badan biasanya bertambah, kemudian tumbuh rambut di bagian-bagian tertentu seperti di ketiak, di alat kelamin, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, munculnya jakun, dan yang keempat, biasanya suaranya menjadi lebih berat. Kemudian bagaimana pembentukan dan pengeluaran sperma? Nah, pertama itu, testis akan menghasilkan sperma. Kemudian, sperma tersebut akan disalurkan lewat vas diferensia atau saluran sperma. Nah, setelah itu, sperma bercampur dengan air mani, kemudian dikeluarkan melalui saluran kencing atau yang disebut dengan uretra. Kenapa sih bisa terjadi mimpi basah? Jadi ketika seorang pria mengalami pubertas, maka produksi sperma di dalam testis akan meningkat. Jadi ketika testis sudah penuh akan sperma, sperma tersebut akan keluar di saat dia tidur. Itulah yang dinamakan dengan mimpi basah. Jadi mimpi basah itu berbeda dengan ngompol ya teman-teman. Pubertas remaja pada wanita. Hal ini dipengaruhi oleh dua hormon, yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Kemudian, apa tandanya ketika seorang wanita sudah pubertas? Yaitu dia akan mengalami ciri-ciri kelamin primer dan ciri-ciri kelamin sekunder. Ciri-ciri kelamin primer yaitu dia akan mengalami menstruasi atau haid. Kemudian, ciri-ciri kelamin sekunder, suaranya biasanya lebih nyaring, payudaranya lebih membesar, kemudian pinggulnya melebar, dan tumbuh rambut pada bagian-bagian tertentu, misalnya ketiak, alat kelamin, dan lain-lain. Lalu kenapa sih bisa terjadi menstruasi? Jadi ketika seorang perempuan mengalami masa pubertas, maka ovarium ini akan menghasilkan sel telur. Nah, sel telur yang matang ini akan menuju ke rahim melewati tuba falopi seperti ini. Kemudian sel telur tersebut apabila tidak ada sperma yang masuk atau tidak terjadi pembuahan, ini akan luruh. Nah, akan luruh dengan ditandainya adanya darah atau yang disebut dengan menstruasi. Kemudian masalah haid yang sering terjadi, yang pertama adalah nyeri haid atau des minor. Biasanya ditandai dengan sakit perut atau pinggangnya sakit. Kemudian yang kedua adalah haid tidak teratur, biasanya terjadi pada pemula. Kemudian yang ketiga adalah PMS. Remaja perlu waspada bahwa seorang pria yang sudah mengalami pubertas mampu menghasilkan sperma. Dan seorang wanita yang sudah pubertas akan menghasilkan sel telur. Nah, apabila mereka ini bertemu, maka akan terjadi pembuahan dan akan terjadi kehamilan. Itulah yang harus diwaspadai oleh remaja. Kemudian apa sih tanda-tanda kehamilan itu? Jadi yang pertama, haid itu berhenti, tidak ada haid di saat kehamilan. Yang kedua, muntah, mual, pusing, terutama pada awal kehamilan. Yang ketiga adalah perut membesar. Yang keempat adalah payudara lebih membesar dan kencang. Dan yang kelima adalah puting susu lebih menonjol dan biasanya lebih berwarna gelap. Kehamilan di usia dini akan sangat beresiko.
yaitu dapat berupa resiko fisik, resiko psikologi, dan resiko sosial. Resiko fisik dapat berupa akan sering terjadi pendarahan, kemudian keguguran, dan kesulitan dalam melahirkan. Kemudian, resiko psikologi dapat berupa akan tingginya kekhawatiran karena usianya masih muda tetapi sudah ada beban anak. Kemudian yang kedua, akan merasa tertekan atau stres jika sering terjadi pertengkaran. Kemudian resiko sosial pada kehamilan di usia dini yaitu dikeluarkan dari sekolah dan rencana masa depan terganggu serta dicap oleh masyarakat, yaitu cap jelek pada diri sendiri dan pada keluarga kita. Kemudian bagaimana mencegah kehamilan di usia dini? Yang pertama adalah menghindari sentuhan langsung pada bagian tubuh yang tidak seharusnya disentuh oleh orang lain. Jadi seorang wanita harus tegas mengatakan tidak untuk disentuh bagian-bagian tubuh tersebut. Dan seorang laki-laki harus menghormati wanita tersebut dengan tidak menyentuh bagian-bagian yang dilarang untuk disentuh. Kemudian yang kedua adalah menghindari tempat gelap dan sepi ketika sedang berduaan dengan lawan jenis. Yang ketiga adalah meningkatkan komunikasi kita dengan keluarga, terutama dengan orang tua. Dan yang keempat adalah meningkatkan keimanan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merawat kebersihan organ reproduksi pada pria. Yang harus kita ingat adalah kita harus melakukannya minimal ketika kita mandi dan ketika kita buang air kecil. Nah, langkah-langkahnya itu gimana? Yang pertama, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukannya. Yang kedua adalah aliri dengan air, dan yang ketiga adalah bersihkan dengan sabun sampai tidak ada kotoran, dan yang keempat bilas dengan air bersih, kemudian lakukan cuci tangan lagi untuk mengakhiri. Kemudian merawat kebersihan organ reproduksi pada wanita. Sebenarnya ini sama, akan tetapi pada wanita alangkah lebih baiknya tidak menggunakan sabun, dan untuk pembersihannya dilakukan dengan satu arah, yaitu dari bawah ke atas.